Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Iman Rohayadi, MPD. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana menumbuhkan karakter pada anak. Tentunya setiap orang tua berharap atau menginginkan putra-putrinya memiliki karakter sesuai yang diharapkan. Karena karakter ini akan menjadi salah satu landasan dalam kehidupan kedepannya nanti, di masa depan nanti. Namun sebelum jauh ke sana, saya akan membahas sedikit apa itu karakter dan bagaimana tumbuhnya karakter itu. Oke, karakter bukanlah sesuatu yang sepenuhnya bersifat genetik atau turunan. Tetapi karakter itu dibentuk melalui proses pembelajaran dan pembiasaan yang dilakukan baik itu di rumah, di lingkungan, ataupun di sekolah. Maka berkaitan dengan hal itu, karakter itu harus dilatih, dibentuk dalam kebiasaan berpikir. Nah ini, kebiasaan berpikir yang banyak salah atau belum tidak sesuai dengan tujuan kita. Kemudian bagaimana bisa merasa, kemudian bagaimana senantiasa anak itu berbuat baik dalam kehidupan sehari-harinya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap karakter itu diantaranya satu, faktor keturunan, tapi ini kecil sekali, genetik. Yang kedua, pengalaman masa kanak-kanak. Pengalaman akan membentuk sebuah karakter. Kemudian pemodelan oleh orang dewasa. Orang dewasa di sini bisa orang tua, bisa guru. Tapi berkaitan dengan anak, tentunya yang menjadi model dan contoh adalah orang tua yang akan berpengaruh sangat besar terhadap penumbuhan dan pembentukan karakter. Kemudian pengaruh lingkungan sebaya, lingkungan fisik dan sosial. Itu yang menjadi faktor-faktor pembentukan karakter. Namun, bagaimana ayah bunda dalam membentuk karakter itu supaya menjadi sebuah memori bagi anak? Tadi di awal dijelaskan bahwa pembentukan memori itu melalui pembiasaan dalam berpikir. Ketika bicara dalam berpikir, maka perlu ayah bunda ketahui bahwa setiap manusia itu memiliki 3 unsur pikiran. Yang pertama, pikiran sadar. Yang kedua, pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga, yang membentengi, membatasi antara pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar adalah critical area. Manusia atau anak, siapapun itu, digerakkan seluruh tubuhnya, digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Itu dominan sekali, sebesar 88%. Kemudian pikiran sadarnya hanya 12%. Di dalam pembentukan karakter, ayah bunda harus bisa memprogram pikiran bawah sadar anak melalui pembiasaan, melalui kalimat-kalimat positif yang setiap hari ayah bunda sampaikan kepada anak. Karena dalam pikiran bawah sadar ini 88% akan menjadi program dalam kehidupan anak sehari-hari. Jadi ayah bunda harus paham dulu bagaimana teknik, strategi, cara menanamkan karakter atau pembiasaan ke pikiran bawah sadar anak. Jadi ada saatnya pikiran bawah sadar itu terbuka dan tertutup. Apa yang menghalangi? Yang tadi, yang ketiga adalah critical area. Contoh begini, ketika ayah bunda menyampaikan informasi bahwa misalkan, Dede, kamu harus rajin belajar. Hal ini harus bisa paham apakah pikiran bawah sadar sedang terbuka atau tidak.
Jadi bagaimana teknik untuk membuka pikiran bawah sadar anak supaya menjadi pembiasaan, supaya menjadi program di dalam pembentukan karakter. Langkah yang pertama adalah, jadi pikiran sadar itu dan pikiran bawah sadar dihalangi oleh critical area. Setiap informasi yang masuk itu tidak lantas masuk ke dalam pikiran bawah sadar karena dihalangi oleh critical area. Maka tekniknya adalah ayah bunda harus membuka dulu critical area ini. Kondisikan, yang pertama kondisikan anak dibuat enjoy atau nyaman, enjoy, tenang pikirannya. Jadi ketika anak sedang rewel tidak bisa kita informasikan sesuatu yang positif, itu tidak akan masuk karena posisinya pikiran bawah sadar sedang tertutup. Yang pertama adalah kondisikan anak dalam keadaan nyaman, tenang, enjoy. Itu. Yang kedua, setelah posisi anak tenang, biarkan seluruh tubuhnya dalam keadaan rileks. Setelah nyaman, kondisikan anak menjadi rileks. Setelah posisi anak rileks, maka informasikan hal-hal atau kalimat-kalimat yang positif ke dalam pikiran bawah sadar anak. Langkah yang keempat yaitu dibuat pikiran anak berimajinasi. Jadi mama, ayah, bunda bisa menginstruksikan ketika anak sudah nyaman, rileks, biarkan anak berimajinasi dengan pikirannya, berimajinasi dengan keinginannya. Ketika anak berimajinasi, maka disinilah critical area terbuka, informasi bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak. Contoh begini, misalkan anak kurang motivasi belajar. Ketika anak berimajinasi, masukkan informasi. Oke, misalkan namanya Rara. Oke Rara, mulai saat ini dan seterusnya Rara menjadi seorang yang gemar belajar, hobi belajar, senang belajar. Nah, ini akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak sehingga pikiran bawah sadarnya akan menginstruksikan ke dalam seluruh tubuhnya untuk menjadi seorang yang gemar belajar, semangat belajar. Itu salah satu teknik strategi secara garis besarnya. Namun kalau dibahas melalui tayangan ini mungkin akan terlalu panjang lebar. Tapi mama, ayah, bunda bisa japri ke saya kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Dan untuk sementara itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.